Anda kembali di berita utama. Saudara, seorang pilot asal Malaysia ditangkap usai kedapatan membawa narkoba saat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta 29 Juli lalu. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 14 bungkus berisi 70.000 lebih pil ekstasi, seberat 25 kg dan satu paket sabu ditemukan dalam koper sang pilot. Diduga ia hendak menyelundupkan narkoba dengan jumlah fantastis itu ke Indonesia. Lalu bagaimana bisa seorang pilot malah jadi kurir narkoba? Inilah Moh Saufi bin Othman, seorang pilot maskapai Malaysia Airlines yang berkewarganegaraan Malaysia, saudara. Ia tak berkutik saat ditangkap petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Rabu lalu. Ia tertangkap membawa 25 kg ekstasi dan 4 gram sabu yang terbungkus rapih dan disembunyikan di balik tumpukan pakaian di dalam kopernya saat pemeriksaan X-ray. Ia langsung diperiksa lebih lanjut oleh otoritas bandara dan juga polisi. Bandara Soekarno-Hatta berhasil melakukan pencegahan atau pengawasan terhadap upaya penyelundupan narkotika jenis MDMA atau ekstasi sebanyak 14 bungkus. Hasilnya adalah kurang lebih sekitar 70.114 butir dengan berat neto sekitar 25,19 kg dan 4 gram bruto methamphetamine atau sabu-sabu. Rupanya dalam beraksi, Sofi ini memanfaatkan fasilitas khusus, saudara. Terjawab sudah mengapa ia begitu berani membawa narkoba dengan jumlah fantastis. Karena rupanya ia merasa aman selama ini bisa menggunakan privilege sebagai kru pesawat. Jadi saudara, saat pemberangkatan awal dari Kuala Lumpur, Saufi ini menyembunyikan 14 bungkus pil ekstasi ke dalam koper yang disimpan di bagasi. Saat itulah Saufi memanfaatkan bagasi jalur khusus kru kabin. Jalur itu, saudara, memang berbeda dengan jalur pemeriksaan yang digunakan oleh penumpang umum. Pilot berani gitu mungkin ya, karena mungkin yang bersangkutan merasa kalau pilot mendapatkan jalur khusus, dan memang ada jalur khususnya buat kru dan buat pilot, tapi pengawasan yang kami lakukan tetap sama. Dan ada saja akal bulus sang pilot, saudara, untuk memuluskan aksinya. Agar lolos dari kecurigaan petugas, Saufi bahkan melabeli seluruh narkoba yang ia bawa dengan penamaan khusus. 14 bungkus ekstasi itu ia beri nama mulai dari merek boneka mainan, brand tas hingga mobil mewah. Polisi menduga penamaan itu juga sebagai kode untuk mempermudah Saufi serta jaringannya membedakan jenis narkoba dan mempermudah proses peredarannya. Bukan gelar perkara kemarin, di mana jelas berdasarkan hasil pengecekan laboratorium forensik sementara 14 bungkus pil dengan berbagai label, di sini ada beberapa label, ada Louis Vuitton, ada Rolls Royce, ada Tesca dan macam-macam, itu jelas mengandung positif MDMA. Dan satu bungkus kecil juga mengandung positif methamphetamine. Yang kedua, jelas terbukti bahwa tersangka melakukan tindak pidana narkotika. Untuk itu, kepada saudara MSO, kita tetapkan menjadi tersangka. Bukan hanya membawa narkoba, saudara. Ternyata pilot juga mengonsumsinya. Hal itu terkuak saat pelaku terbukti positif narkoba usai menjalani tes urin. Yang lebih mengejutkan, sebelum tertangkap, pelaku masih menerbangkan pesawat dan membawa 170 penumpang rute Kuala Lumpur, Jakarta di bawah pengaruh narkotika. Ini tentu nekat dan berbahaya, saudara. Kementerian Perhubungan berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan Malaysia untuk memastikan hal serupa tak terjadi lagi di kemudian hari.
Polisi juga bilang pelaku diduga terkait dengan jaringan narkoba internasional. Terkait dengan tersangka MSO, fakta cek urinnya yang bersangkutan itu hasil urinnya mengandung 3 zat. Yang pertama MDMA, yang kedua adalah metamfetamin, yang ketiga adalah kokain. Itu jelas, itu dari Dokes. Ini maskapai luar, Pak, MH, Malaysia, Pak ya. Jadi kami di sini nanti akan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan Malaysia, Pak, terkait dengan hal ini karena ini membawa penumpang, Bapak Ibu sekalian. Karena hal ini membawa penumpang sangat membahayakan personal penerbangan. Mungkin dengan cara ya ada punishment terkait dengan hal tersebut agar tidak terjadi lagi. Setelah diperiksa, rupanya pilot mengaku dijanjikan uang sebesar Rp50.000 Malaysia atau setara 220 juta rupiah untuk membawa narkoba ke Indonesia. Dan polisi kini tengah menyelidiki pihak yang memberi upah kepada pelaku untuk menjadi kurir narkoba ke Indonesia. Dari pengakuan si tersangka ini, entah ke bea cukai atau mungkin ke polisi, dia diupah berapa untuk bisa membawa barang sebanyak itu sampai 3 kali juga, Pak? Oh, belum ya, Rp50.000 ya. Sementara ya, untuk yang ini ya. Dan faktanya, saudara, bukan hanya kali ini saja pilot Saufi menyelundupkan narkoba ke Indonesia. Polisi bilang ini sudah ketiga kalinya Saufi bawa narkoba ke Indonesia. Aksi pertama dilakukan dengan membawa sabu-sabu menuju Sabah, Malaysia. Dan aksi yang kedua, pelaku membawa sabu-sabu seberat 7 kg dengan tujuan Jakarta. Polisi pun menduga Saufi terlibat jaringan internasional dan polisi memburu jaringan tersebut. Hasil interogasi kami dari hasil BAP kami terhadap tersangka disampaikan bahwa 3 kali yang bersangkutan membawa barang haram ini ke Indonesia. 2 kali di Jakarta, 1 kali di daerah lain. Apakah dia masuk dalam jaringan? Dugaannya iya, dan merupakan jaringan internasional. Apakah dia pengedar? Jelas. Dan di sisi lain, maskapai penerbangan Malaysia atau Malaysia Airlines menyatakan akan kooperatif dengan otoritas Indonesia sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Malaysia Airlines menolak berkomentar banyak, saudara, karena menilai persoalan ini tengah ditangani oleh pemerintah Indonesia. Dan buntut kasus ini, Malaysia Airlines juga berjanji bahwa keselamatan, keamanan, dan integritas operasionalnya akan tetap menjadi prioritas utama. Saudara, kasus ini cukup menggegerkan karena ternyata penyalahgunaan narkoba tak pernah memilih korban. Ia bisa menyusup ke siapa saja, termasuk mereka yang dipercaya memegang kendali di awan. Semoga kasus ini bisa makin memperkuat penegakan hukum terkait penyalahgunaan narkoba yang modusnya semakin beragam. Jangan sampai semangat pemberantasan narkoba kalah dengan kemajuan inovasi para sindikat narkoba. Saudara, usai jeda berita utama masih akan kembali dengan informasi. Sebuah kapal penumpang Prince Soya yang sedang bersandar di Pelabuhan Samarinda, Kalimantan Timur terbakar. Petugas serta awak kapal panik padamkan api.